Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 849. Maaf. Franz Zeng tertegun, menoleh, dan melirik Thomaskin. Anak itu, siapa dia? Gadis rubah berkata, orang kaya yang sering beri hadiah ke sainganku, sebelumnya pernah memukulku. Selesai bicara, gadis rubah menutupi wajahnya dengan hati-hati, pura-pura teraniaya. Franz Zeng marah, brengsek. Berani menggertakmu seperti ini. Orang kaya macam apa? Lihat apa aku tidak akan menghabisinya. Gadis rubah menariknya, Kak Zeng, sudahlah jangan, orang itu cukup kuat. Mungkin statusnya di industri hiburan itu tinggi. Franz Zeng mencibir, status tinggi. Masih bisa bilang padaku Franz Zeng, statusnya tinggi. Maka mulai sekarang, dia bukan siapa-siapa. Setelah bicara, Franz Zeng langsung berdiri, berjalan ke arah Thomaskin dan berkata, bocah, ayo berdiri. Melihat Franz Zeng mulai bertindak, ekspresi gadis rubah menjadi sombong, ini yang dia inginkan. Dalam jangka waktu ini bisa bersama Franz Zeng yang merupakan turunan orang kaya, termasuk beruntung, gadis rubah sangat mengenal hati pria itu. Kebetulan Franz Zeng termakan trik ini, sepenuhnya berada di genggamannya. Jika mau agar Franz Zeng bertindak, cara paling efektif adalah dengan memanas-manasi dia. Franz Zeng ini adalah pewaris dari keluarga yang kaya raya, dan anak selebriti. Ayah Franz Zeng adalah Redo Zeng, artis film kungfu, berperan sebagai penjahat dan peran pendukung medali emas. Selama debutnya yang sudah bertahun-tahun, dia memiliki latar belakang yang kuat, meskipun hanya peran pendukung, tapi sangat penting, dan statusnya pun tinggi. Franz Zeng adalah artis, tetapi tidak mengambil peran melalui akting, dia memilih berada di belakang layar. Dia suka kehidupan seperti ini, berada di belakang layar, menjadi selebritis, tidur dengan artis wanita, sangat menyenangkan. Mendengar ini, Thomaskin mengerutkan keningnya, mengangkat kepalanya, sekilas melirik Franz Zeng, mengabaikannya, dan terus makan. Monica Lei juga melihatnya dengan pandangan mata dingin, matanya terlihat seperti main-main. Franz Zeng mengerutkan kening, apa kamu tidak mendengar aku bicara denganmu? Aku suruh kamu berdiri. Thomaskin sedikit tidak sabar, apa kita saling kenal? Kata Franz Zeng Su, tidak kenal, tapi aku dengar kamu menindas cewekku bukan? Franz Zeng Su menunjuk gadis rubah dan berkata, kamu minta maaf padanya, membungkuk 3 kali, dan hari ini aku akan melepasmu. Thomaskin mencibir, dari mana datangnya si bodoh ini, menyingkir sana. Franz Zeng, saat ini wajahnya terlihat kesal. Kamu benar-benar cari mati, kamu tidak tahu siapa aku. Ayahku adalah Redo Zeng. Tanya saja, percaya tidak, aku akan membunuhmu. Franz Zeng maju ke depan, tiba-tiba Monica Lei berdiri dan berkata dengan dingin, jangan melawan Tuan Qin, kalau tidak, kamu bisa terluka. Ketika Monica Lei mengatakan ini, perhatian Franz Zeng tertuju padanya, dan matanya bersinar-sinar. Begitu cantik. Penampilan Monica Lei sangat unik, rambutnya pendek, terlihat punya skili tinggi, terlihat sangat heroik, seperti gaya para pahlawan wanita di zaman kuno, terlihat seperti pejuang, kepahlawanan di antara alisnya, dan bibir merah merona, dia sangat cantik. Wanita seperti ini, bahkan Franz Zeng, yang telah berjumpa banyak wanita, pertama kali melihat yang seperti ini. Apa dia artis yang baru saja debut? Muncul pikiran jahat, lalu Franz Zeng berkata pada Monica Lei, kamu dari perusahaan mana, artis, model atau penyanyi? Apa yang dia janjikan padamu? Berkata harus tidur dengannya lalu namamu akan terkenal. Kamu ikut saja denganku, ayahku Redo Zeng, selama kamu hebat di kasur, setidaknya aku bisa promosikan kamu sebagai aktris, bagaimana? Selesai mengatakan ini, Franz Zeng berjalan maju, ingin mengulurkan tangan untuk meraih pinggang Monica Lei.
Monica Lei mengerutkan kening dan mengeluarkan pisau yang berada di pinggangnya. Monica Lei bukan gadis biasa, tapi bos di kota X. Ketika Monica Lei bergabung dengan dunia persilatan, dia adalah jenderal pemberani dengan pisau di tangan. Banyak laki-laki yang tidak bisa menandinginya. Mereka yang berani mengganggu Monica Lei akan mendapatkan akhir yang sangat menyedihkan. Monica Lei mencabut belati dari pinggangnya, lalu langsung menikamnya ke punggung tangan Franz Zeng. Franz Zeng menjerit, merasa kesakitan dan langsung berlutut di tanah. Tangannya terpaku di meja, sedikit pun tidak berani bergerak. Jalang, berani menusukku, kamu tidak tahu siapa ayahku, percaya tidak aku bisa membuatmu hilang. Franz Zeng seperti anjing gila, dari kecil hingga besar sudah terbiasa dimanja, kapan dia dihina seperti ini. Monica Lei mencibir, aku sama sekali tidak tertarik soal siap ayahmu, namaku Monica Lei, jika keberatan, datang saja padaku. Setelah selesai bicara, Monica Lei melepaskan pisaunya, Franz Zeng terjatuh ke tanah, memegangi tangannya yang berlumuran darah, wajahnya berkeringat dingin. Mati kamu, dasar jalang, tunggu saja. Selesai bicara, Franz Zeng mengeluarkan telepon, lalu menghubungi ayahnya. Ayah, tanganku ditusuk orang dengan pisau di restoran Four Seasons. Apa? Siapa yang berani melakukan sesuatu padamu? Tunggu saja, aku langsung ke sana. Setelah menutup telepon, dengan cepat gadis rubah mengambil serbet putih dan membalut tangan Franz Zeng. Sambil membalut tangannya, dia berkata, kalian benar-benar tidak takut mati, ayah tuan muda Zeng itu Redo Zeng. Jika paman Zeng datang, kalian semua akan mati. Gadis rubah terlihat sangat marah, tapi di dalam hati, dia merasa senang. Bagus, semakin pertengkarannya memanas semakin bagus, paling bagus jika bisa mematahkan lengan dan kakinya. Sampai memancing Redo Zeng datang untuk balas dendam, lihat saja apa Qin masih bisa berpura-pura. Franz Zeng menelepon seseorang, dan Monica Lei tidak peduli, bahkan ingin tertawa. Karena kamu menelepon seseorang, aku akan menelepon juga. Selesai mengatakan ini, Monica Lei juga menelepon. Monica Lei sepertinya sudah lama tidak pernah mengalami kejadian memanggil orang-orangnya seperti ini. Dia menganggap hal ini lucu, seolah-olah kembali ke zaman dunia persilatan. Thomas Qin sama sekali tidak peduli. Franz Zeng pewaris orang kaya yang bodoh, perilaku buruk dan ikut melakukan hal buruk, bisa diperkirakan ayahnya juga bukan orang baik. Dengan sangat cepat, beberapa mobil berhenti di gerbang pintu, dan beberapa orang berbaju hitam turun dari mobil. Di tengah itu ada seorang pria paruh baya berpakaian putih, dan berjalan masuk dengan langkah cepat. Setelah masuk, beberapa bodyguard segera mulai mengusir para tamu. Semuanya, keluar. Ketika para tamu melihat akan terjadi perkelahian, mereka segera menjauh dari tempat itu, dan tidak berhenti makan. Pelayan dan manajer restoran tidak berani mengatakan apa-apa ketika mereka melihat ini, dan bahkan para tamu yang belum bayar pun, mereka tidak berani menagihnya. Setelah beberapa pengawal mengusir para tamu, pria berpakaian putih dan kacamata hitam berjalan maju ke depan. Ayah. Pria paruh baya memakai pakaian putih dan kacamata hitam ini adalah ayah Franz Zeng, Redo Zeng. Redo Zeng melepas kacamatanya, melihat begitu banyak darah di tangan putranya, wajahnya langsung terlihat sangat buruk. Bajingan mana yang berani melakukan sesuatu pada anakku Redo Zeng? Redo Zeng menoleh, matanya tertuju pada Thomas Qin dan Monica Lei. Monica Lei mengeluarkan lagi belati yang berlumuran darah itu, meletakkannya di atas meja, dan mendengus, aku. Redo Zeng mengerutkan kening, wajahnya terlihat sangat marah. Perempuan, selapa kamu. Tidak disangka, perempuan ini berani melakukan hal seperti ini. Dia sepertinya bukan perempuan biasanya. Namaku Monica Lei. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.